Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan pelatihan Zahir kita hari ini. Seperti yang bisa dilihat, silakan dibuka kembali tampilan Zahirnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya dari modul dagang ya, sebentar, saya ubah dulu. Ya, modul yang kemarin ya, kita sudah sampai dengan input debitur ya, teman-teman sekalian. Nah, di modul kalian bisa lihat bahwa semuanya di sini sudah dijelaskan ya secara mendetail. Sebentar, ini modul jaga. Oke. Kita sudah input debitur kemarin ya, maka selanjutnya adalah kita akan memasukkan juga hutang ya, memasukkan kreditur dan juga memasukkan persediaan ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ini membuat data baru sudah kita lakukan ya, kemudian setelah itu kita juga kemarin sudah memasukkan data neraca ya, sudah memasukkan data neraca, kemudian ini juga sudah kita setting ya. Kemudian setelah itu kita memasukkan debitur di sini ya untuk customer. Nah, sekarang kita akan memasukkan kreditur. Nah, caranya hampir sama ya dengan yang kemarin, itu kita masuk pada menu data-data. Duh, dia malah keluar. Oke. Ya. Nah, jadi di sini kita masuk ke menu data ya. Data di sini ada name, address, dan data. Nah, kemudian di sini ya, seperti biasa kalau misalnya kalian ingin mengubah tampilannya tinggal diklik switch mode aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mau seperti yang tadi ini tinggal diganti aja. Nah, ini kita pilihnya vendor ya. Kita pilihnya vendor di sini karena kita mau memasukkan hutang. Nah, setelah itu silakan kalian klik tanda plus di sini ya. Lalu setelah itu jadi kita pilihnya di sini vendor ya. Kemudian di sini kita pilih plus ya. Terus kita lihat kodenya di modulnya ya. Kita lihat kodenya itu adalah vendor 1 ya, vendor 1. Maka di sini kita tulisnya vendor 1. Nah, kemudian kita masukkan lagi datanya ya, yaitu PT Sinar Elektro. Namanya adalah PT Sinar Elektro ya. Kemudian setelah PT Sinar Elektro itu selebihnya ini kalian ganti di sini ya menjadi vendor. Kemudian kalau misalnya ada informasi kontak personnya dan lain-lain. Nah, ini kita masukkan anggaplah terminnya 2/10 N/100 ya. 2/10 N/30. Berarti kalau kayak gitu diskon days-nya adalah 10, kemudian due date-nya 30, early diskonnya adalah 2%. Nah, kalau late charge-nya tidak ada. Nah, ini kalau misalnya kita punya informasi address and note tinggal dimasukkan di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita cukup klik save atau klik new untuk menambahkan. Nah, di sini adalah vendor yang kedua. Kemudian kita lihat yang kedua itu adalah CV Riung Jaya ya. Jadi ini sama seperti tadi, kalian masukkan di sini diskon days-nya adalah 10, kemudian due date-nya 30, early diskonnya adalah 2%. Nah, setelah itu kita masukkan lagi yang ketiga. Yang ketiganya itu adalah CV Cipta Kreasi. Kemudian kita masukkan terminnya seperti tadi ya, 2/10/30. Nah, kalau misalnya sudah semuanya, kalian bisa klik save di sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan lagi ya. Jadi ini tadi ya kita sudah masukkan nama alamatnya. Nah, kalau misalnya kita mau memasukkan saldo awalnya ya, itu kita masuk ke menu setting ya. Ke menu setting di sini. Jadi balik dulu ke sini ya. Kemudian di sini ya, teman-teman, di atas sini itu ada setting, kemudian kita pilih di sini opening balance ya. Nah, opening balance-nya ini berarti kita pilihnya akun payable opening balance. Nah, karena di sini belum ada saldo awal dari semua vendor, maka kita akan klik new
ya. Lalu di sini kita pilih yang pertama itu adalah save PT Sinar Elektro. Nah, PT Sinar Elektro itu kita lihat dulu saldo awalnya berapa, yaitu sebesar 10 juta invoice 01 ya. Jadi invoice 01, kemudian nilainya itu adalah 10 juta kurang satu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian kita lihat di sini tanggalnya ya teman-teman. Tanggalnya itu adalah 11 bulan 12 tahun 2021 ya. Jadi ini kita ke 2021 dulu, 11/12/2021. Oke, 11. Oke, oke. Ya. Nah, setelah dipilih, baru setelah itu kita klik save ya. Nah, ini karena saya kemarin settingnya itu tahun 2017 ya. Nah, tapi kan kalian udah ubah itu kemarin menjadi tahun 2021 ya. Jadi harusnya punya kalian itu bisa dimasukkan. Nah, kemudian jadi saya tetap mengikuti yang punya saya itu tanggalnya 2017 dan kalian tetap ikut yang di modul 2021. Nah, kemudian yang selanjutnya Severiung Jaya itu adalah 6.025 ya. Severiung Jaya, kemudian ini INV02, 6.025.000. Oke. Nah, kemudian di sini tanggalnya itu, eee, mengikuti tanggal yang ada di modul ya, teman-teman ya. Kemudian ini kita klik save lagi. Lalu new lagi yang ketiga itu adalah CV Cipta Kreasi, ya. Kemudian ini tanggalnya mengikuti yang ada di modul ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini INV03, kemudian untuk nilainya itu adalah kita lihat dulu di modul, nilainya itu adalah 850.000 ya. 1, 2, 3, oke. Nah, sudah baru kita klik save. Nah, ini semuanya sudah masuk, jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu total account payable-nya ada berapa, itu adalah sebesar 16.875.000. Di sini totalnya di bawah. Nah, kalau misalnya semuanya sudah dimasukkan, ini kalian bisa klik close ya. Dan selanjutnya itu kita akan memasukkan lagi, nilai persediaannya, ya. Jadi di sini kita punya persediaan ada kipas angin, rice cooker, radio, TV, lalu ada mesin cuci dan ada kulkas ya, teman-teman. Nah, caranya adalah kalian masuk ke dalam modul data-data ya, sama seperti tadi, kemudian kita masuk ke satuan pengukuran dulu ya. Jadi ini kita kembali lagi ke Zahirnya. Tuh. Oke, ini kita close. Kemudian ini ada measurement unit atau satuan pengukuran. Nah, ini kalian klik di sini. Nah, di sini itu sudah ada pieces dan juga sudah ada dozen. Nah, yang diperlukan oleh Zahir kita itu adalah pieces ya. Jadi karena sudah ada pieces, maka tidak perlu kita masukkan lagi. Tapi kalau misalnya belum ada ya di punya teman-teman, ini kalian cukup klik plus di sini ya. Lalu setelah itu kalian tinggal klik di sini ya, pieces, kemudian di sini tulis pieces ya, lalu di sini satu pieces gitu ya. Habis itu kalian tinggal klik save aja. Nanti dia otomatis akan muncul di sini. Tapi karena di sini saya udah punya ya, jadi saya nggak perlu bikin lagi. Nah, kemudian ini tinggal kita close kalau misalnya sudah kita masukkan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data kelompok barang ya. Jadi cara memasukkannya itu di sini kembali ke menu yang di awal tadi, lalu kalian pilih produk data ya. Jadi di sini pilihnya produk data, setelah itu kita klik plus ya. Nah, di sini kalian lihat produknya itu kodenya apa ya. Kodenya apa? Kita lihat dulu di sini. Jadi kelompoknya itu barang dagang. Nah, di sini kelompoknya itu adalah barang dagang ya. Jadi ini kan untuk itemnya ya, ini untuk itemnya. Jadi kalau misalnya kita mau buat kelompoknya gimana caranya, kalian lihat di sini ada produk kategori ya. Nah, ini kalian klik nih di sini
ya. Kemudian nanti di sini akan muncul produknya, kelompok barangnya tuh apa aja. Karena di sini sudah ada produk 1, 2, dan 3. Kalau misalnya kita mau bikin baru, maka kalian bisa klik new, ya. Nah, setelah itu kita lihat di modul. Di modul itu bilang yang pertama itu ada barang dagang. Barang dagang kemudian dia sifatnya itu disimpan, dibeli, dan dijual, ya. Lalu di sini Vivo Costing ya, teman-teman ya. Jadi kita balik lagi ke Zahir, kemudian kita masukkan di sini barang dagang. Lalu ini kita centang tiga-tiganya, ya. Kemudian di sini kan ada unit cost, sales, return, dan lain-lain. Maka di sini kita lihat ya, kalau misalnya harga pokok masuknya ke persediaan, penjualan masuk ke penjualan, retur itu masuk ke penjualan, persediaan itu masuk ke persediaan. Nah, maka kita lihat di sini, kalau misalnya unit cost-nya itu, ya, dia masuknya ke harga pokok penjualan. Kalau sales masuknya ke penjualan. Sales return juga masuk ke penjualan, inventory masuk ke persediaan, consignment masuk ke utang konsinyasi, ya pengiriman beli itu juga sama, sales delivery juga sama. Ya, jadi di sini kita masukkan ke dalam akun yang ini. Kalau misalnya semuanya sudah benar, kalian bisa klik save di sini, ya, kemudian kita klik yes. Nah, setelah itu kita lihat lagi ke modulnya, ya, habis itu kalau kita sudah membuat kelompoknya, kita akan memasukkan satu persatu barang dagang yang tadi kita punya ya teman-teman ya. Tadi kan kita punya di sini ada kipas angin, ada rice cooker, radio, dan lain-lain. Nah, maka kita kembali lagi, ini kalian cukup klik OK aja ya. Kemudian di sini item code-nya itu kita sesuaikan. Itemnya adalah B01. Kemudian description-nya itu adalah kipas angin, ya. Kemudian setelah itu kita lihat unitnya adalah satuannya adalah unit, HPP-nya 75.000 ya. Jadi di sini satuannya itu pieces aja ya kita gunakan. Kemudian di sini kita masukkan apa namanya? Harganya ya, ada berapa banyak di sini. In stock-nya kita lihat, in stock-nya itu ada 5, oke. Sebentar, buying price-nya dulu deh. Di sini, oh ini nanti aja, kita masukin itemnya aja dulu ya. Jadi ini kita masukin itemnya aja dulu ya, misalnya di sini kita klik save ya. Kita klik save. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau masukkan ke saldo awal, itu masuk ke setting ya, teman-teman ya, setting. Jadi ini kita masukkan dulu ada berapa item tadi. Kemudian item yang keduanya itu adalah rice cooker. Jadi ini B02. Kemudian di sini namanya rice cooker ya. Kemudian ini kita klik new aja lagi biar nambah. Terus yang ketiga itu adalah B03 radio, radio FM AM ya. Kemudian yang selanjutnya adalah B04. B04 itu tadi kalau nggak salah TV 14 inch ya. Bener apa enggak? Oh, TV 20 ya. 20, kemudian kita new lagi. Di sini B05-nya itu adalah TV 14 inch ya. Kemudian kita new lagi di sini, itu adalah B06 mesin cuci, kemudian B07-nya itu adalah kulkas. Oke. Nah, ini kemudian kita klik save, jadi semua item sudah kita masukkan di sini ya, B01 sampai dengan B07. Nah, setelah itu kalian bisa memasukkan saldo awalnya, jadi kita balik ke setting yang ada di atas sini, lalu pilih opening balance, kemudian kita pilih inventory opening balance. Nah, sama seperti memasukkan saldo awal hutang dan piutang,
ini kalian cukup klik new saja ya teman-teman. Kemudian kita pilih item code-nya B01 ya. Setelah itu kita lihat tadi kalau nggak salah ada 5 dengan harganya itu adalah 75.000. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah B02 ya. Aduh, aduh, aduh. B02, kemudian kita lihat harganya. B02 itu 125.000 ada 2 item. 125.000, oke. Kemudian yang ketiga itu adalah B03 di sini ya teman-teman. Itu 35.000 ada 7 ya. 7 35.000. Oke, kemudian yang keempat itu 825.000 ada 4. 825.000 ada 4. Itu berarti B04 ya. Ada 4 seharga 825.000. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang kelima adalah ada 8 seharga 315.000. 8 seharga 315.000. Kemudian B06 itu 375 ada 4 375.000. Kemudian yang terakhir itu B07 ya, kulkas. Itu 5 seharga 1.125.000. Nah, oke, kita save. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat total persediaan yang kita miliki di awal itu adalah 13.815.000 ya. Nah, ini sama ya, 13.815.000. Kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa klik close di sini. Lalu ini kita klik yes aja ya. Lalu oke. Nah, setelah itu kalian bisa lihat ya, di sini itemnya sudah banyak ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memasukkan persediaan, kemudian saldo awal persediaan juga sudah kita masukkan ya, teman-teman. Habis itu kita akan mulai masuk ke transaksi ya, teman-teman. Jadi di sini kalian pastikan dulu bahwa saldo awal dari akun-akun yang kalian miliki itu sudah dimasukkan dulu ya. Caranya itu sama ya seperti tadi, kalian cukup klik setting, lalu di sini opening balance, lalu buka akun opening balance. Nah, kalian tinggal lihat datanya aja di sini. Datanya tadi ada di atas sini ya. Di sini ada kas 3.500.000 ya. Jadi ini kita masukkan. Oke, nah ini kelebihan nolnya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah eh, eh, bank 25.500.000 ya. Bank 25.500.000 satu bukan di USD ya. Pastikan dia di rupiah. Mana nih? 25.500 123. Kemudian piutang dagangnya 4.550. Nah, ini pasti dia otomatis akan muncul ya ketika kalian masukkan di sini ya. Masukkan di akun receivable opening balance ya di sini. Jadi masukkan dulu di sini, baru setelah itu bisa muncul. Ini karena saya belum masukin ya teman-teman. Dari sini PT Megantara, kemudian customer 2-nya itu namanya adalah PTU Utama. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah CV Cipta Kreasi. Nah, sama seperti tadi ya, hutang kalian di sini, lalu akun receivable opening balance ya. Yang pertama PT Megantara ya, teman-teman. PT Megantara itu 1.250.000, 1.250.000 save. Kemudian yang kedua itu adalah PT Unggul Utama ya.
PT Unggul Utama 2.450.000. 2.400.000, salah. Oke, kemudian yang ketiga adalah CV Cipta Kreasi. Di sini INV 03, nominalnya adalah 850.000. Oke, kita save ya. Oke. Nah, habis itu kita balik lagi ya ke saldo awal akun ya. Jadi tadi 3.500.000, kemudian ini 25.500.000, kemudian piutang dagangnya tadi kalau nggak salah 4.550.000. 1, 2, 3. Kemudian kita lihat lagi eh, persediaan barang dagang ya teman-teman. Persediaan barang dagang di sini tadi kalau nggak salah kita masukinnya ke yang 3 ya. 13.800, 13.815.000. Kemudian asuransi dibayar di muka. Nah, ini asuransi dibayar di muka itu 2.300.000. 23. Kemudian kendaraan 125 juta ya. Kemudian di sini akumulasi penyusutan kendaraan kita minus 12.500.000 karena dia nilainya di kredit ya. Oke, terus utang dagangnya 16.875. 16.875, utang gaji 2.115.000. Terus utang banknya sebentar 81.375. Oke. Ups. 81.375, modal disetor 35.500. Oke. Lalu laba ditahannya 26.300. Nah, kalian harus pastikan bahwa di sini itu 0. Kalau misalnya nggak 0, artinya antara debit dan kreditnya itu tidak seimbang ya teman-teman ya. Nah, ini dia debit kreditnya sudah seimbang, maka di sini 0. Setelah itu kalian cukup klik save. Oke, nah kita akan masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama tadi adalah pembayaran biaya kalau nggak salah. Ya, jadi membayar biaya iklan di radio ya sebesar 250.000 dengan menggunakan kas ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke apa namanya? Di sini kemudian kita pilih kas dan bank, kemudian ini kas disbursement atau kas keluar. Kemudian kita klik new di sini, kas akunnya kita pilih kas ya, karena dia menggunakan kas bank. Nah, kemudian tanggalnya itu 4 Januari ya, 4 Januari 2022. Nah, karena kalian sudah otomatis pilihnya tadi 2021 ya, berarti kan saya 4 Januari 2018. Kalian tetap mengikuti modul ya. Intinya kalian tetap mengikuti modul untuk tahunnya, eh jangan mengikuti punya saya ya. Oke, sebentar. 4 Januari. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih ya. Dan tadi kan biaya bayarnya biaya apa nih? Biaya iklan ya, kalau nggak salah ya. Biaya iklan ya. Biaya iklan itu kita cari di sini. Iklan. Oke, kita cari manual aja. Biaya iklan. Nah, nih beban iklan dan promosi. Oke, yang terima siapa ya? Anggap aja siapa sih kalau di modul siapa dah?
Di modul itu CV Trimegah ya, CV Trimegah. Ada apa nggak ada? Nggak ada. Nanti kita bikin ya, di sini. Nah, ini kita pilihnya jangan customer, tapi others ya. Nah, ini CV Trimegah. Oke, kemudian kita klik save, yes aja. Kemudian kita pilih CV Trimegah. Value-nya tadi 250.000 ya, teman-teman. Kemudian di sini kita pilih beban iklan dan promosi tadi. Beban iklan. Oke. Kemudian amount-nya. Ya. Nah, kemudian di sini sudah semua ya. Jadi kalian isi di value, tanggal, kemudian di sini harus ada receive by-nya, dan juga harus dipastikan di sini bebannya. Jadi kalau misalnya kita jurnal biasa, ini beban pada kas ya. Nah, kemudian kita klik save di sini. Oke, nah itu sudah tersimpan karena di sini muncul. Nah, selanjutnya transaksi yang kedua itu adalah pembayaran piutang sebagian. Pembayaran piutang sebagian, jadi kita pilih di sini menu penjualan, lalu pembayaran piutang. Jadi di sini sales ya, kemudian pembayaran piutang. Berarti itu kita membayar ya. Jadi sales ya, kemudian kita pilih pembayaran piutang. Nah, di sini kita pilih ya customer payment ya. Kemudian kita klik new di sini. Oke, setelah itu kita lihat dia membayarnya dengan kas ya. Berarti di sini pilihnya kas. Kemudian dari siapa yang membayar itu adalah PT Megantara. Kemudian tanggalnya 5 Januari ya, 5 Januari. Kalau saya 2018 ya. Kemudian nilainya itu adalah 750.000. Nah, kemudian kita pilih, klik 2 kali sini invoice-nya, ya. Nah, di sini muncul yang dikurangi adalah yang 1.250.000. Kemudian kita klik save di sini. Oke. Nah, transaksi selanjutnya itu adalah sales order. Jadi ada pesanan penjualan dari PT Bayu Segara. Nah, jadi ini kita masukkannya karena dia itu adalah penjualan secara kredit dan dengan uang muka ya. Uang mukanya itu adalah sebesar 100.000. Nah, ini kita masih di sales ya. Lalu kita pilih di sini sales order ya. Kita pilih di sini sales sales order ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke. Ps, ini cancel terus. Nah, ini ya salesnya, sales invoice ya. Sales invoice, oh bukan, benar berarti ya. Kita pilihnya sales order di sini, lalu kita klik new. Nah, di sini kita pilihnya PT Bayu Segara. Karena belum ada, jadi kita klik new di sini, ya. Nanti dia 4, kemudian namanya adalah PT Bayu Segara. Ya, kemudian ini kita save aja, ya. Kemudian kita pilih PT Bayu Segaranya. Untuk tanggalnya dia di tanggal 7 Januari, oke. 7 Januari. Nah, terus itemnya itu adalah B03 sama B05. B03 itu satu, oke. Kemudian oke. Unit price-nya itu kita lihat di sini 75.250 ya. Lalu yang kedua itu adalah B05 ya. Di sini juga sama satu ya, teman-teman. Kemudian harganya itu tadi 495.000. Oke, ya. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat itu bahwa dia ada DP ya. DP-nya sebesar 100.000 ya, teman-teman ya. DP-nya sebesar 100.000. Jadi di sini setelah kalian masukkan semuanya ya. Setelah kalian masukkan semuanya, habis itu
kita muncul di sini ya totalnya. Nah, harusnya di sini ada tulisan DP ya. Nah, ini kita klik save. Oke, close dulu. Sales invoice, coba ya. Oke, sales invoice tadi kita masukin ya. Kita masukkan, kemudian kita pilih di sini. Ada yang Bayu Segara, kita klik aja. Nanti dia otomatis muncul di sini. Nah, kemudian kita masukkan DP-nya ya. Kita masukkan DP-nya itu sebesar, ups, oke, bentar. 100.000 ya. Kemudian oke. Nah, jadi di sini muncul DP-nya sebesar 100.000, jadi total hutangnya Bayu Segara itu adalah 470.250. Ini jangan lupa untuk disesuaikan juga tanggalnya ya. Tanggalnya tadi kan tanggal 7 Januari ya. 7 Januari 2018. Nah, setelah itu kalian bisa klik save ya. Oke, nah ini kita klik cancel, jadi di sini otomatis akan muncul ya sales invoice. Nah, selanjutnya, transaksi yang selanjutnya itu adalah pembelian dengan biaya pengiriman. Jadi kita membeli barang tanggal 8 Januari, itu dibeli secara kredit barang elektronik dari PT Lancar Jaya. Nah, ini kalian balik lagi ke sini, berarti pilihnya purchasing ya. Kemudian setelah itu kita langsung masuknya ke penerimaan barang ya. Penerimaan barang itu berarti purchase delivery. Oke, nah ini kita klik new ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi penerimaan barang, nama pemasoknya itu adalah PT Lancar Jaya. Karena belum ada, kita klik new ya. Kemudian kita tulis di sini PT Lancar, Lancar Jaya ya. Kemudian kita save ya. Lalu kita pilih di sini PT Lancar Jayanya, kemudian kita perbaiki dulu tanggalnya. Tanggalnya itu adalah tanggal 8 Januari. 8 Januari. Oke. Nah, kemudian itemnya itu tadi ya, B0110 seharga 73.000. Kemudian yang kedua itu adalah B0 B0210. Harganya 121.000. Kemudian yang ketiga adalah radio. Itu 5, harganya 65.000. Benar nggak harganya 65.000? Iya benar. Nah, setelah itu sudah kita masukkan semuanya ya, semuanya, dan di sini nggak ada DP ya teman-teman ya. Jadi dia cuman, masukkan item sama ada biaya kirim. Nah, biaya kirimnya itu sebesar 100.000 ya teman-teman. Jadi, ini kita lihat dulu totalnya muncul DP-nya nggak ada ya. Nah, habis itu kita masukkan lagi, biaya lain-lain ya. Nah, di sini. Nah, ini kita klik save dulu ya. Oke, nah ini kita tutup dulu ya teman-teman. Ini kita tutup juga. Kemudian masuk ke purchase invoice ya. Kemudian di sini kita pilih yang eh apa tuh namanya? Jadi tadi kan sudah dimasukkan di ini ya, pengiriman ya. Di pengiriman di sini kalian bisa lihat. Nah, ini berarti sudah kita masukkan ya. Oke, cancel, cancel. Dah. Oke.
Nah, selanjutnya itu transaksi yang selanjutnya adalah pembayaran biaya operasional melalui kas. Nah, kalau kayak gini, ini kita masuk seperti tadi, kas bank, kemudian kas disbursement, ya, kemudian di sini new lagi ya, kemudian pilihnya others, ya. Di sini tulis aja petugas kebersihan. Oke, kemudian ini kita save, yes. Lalu kita pilih petugas kebersihannya, kemudian tanggalnya ya teman-teman, tanggalnya itu adalah 11 Januari. Oke, nilainya itu sebesar 51.000. Nah, kemudian di sini kita cari ya, biayanya itu adalah beban kebersihan dan keamanan. Coba cari dulu, ada apa nggak ada beban kebersihan dan keamanan. Oke, belum ada ya beban kebersihan dan keamanan. Karena belum ada, maka ini kita klik new di sini. Lalu ini kelompoknya kalian cari beban, ya. Bebannya itu kita masukin aja ke beban di luar usaha. Kemudian namanya beban kebersihan dan keamanan. Kemudian kita save, lalu kita pilih. Nah, nilainya itu adalah 51.000. Oke, kalau sudah klik save lagi. Nah, selanjutnya itu adalah pembayaran hutang dengan diskon tambahan. Jadi kita masuk ke menu pembelian di sini, ya. Kemudian di sini adalah akun payable, payment, lalu kita klik new. Oke, sebentar ini kita cancel dulu. Close. Akun payable payment, lalu kita klik new di sini. Kita mau membayar hutang kepada Severiung Jaya. Severiung Jayanya itu melalui bank, jadi sini kita pilih bank, lalu pilih Severiung Jaya, kemudian tanggalnya itu adalah tanggal 1, ya, tanggal 12 Januari, 12 Januari. Oke, berapa yang kita bayar? Yang kita bayar itu adalah 1.250.000. Kemudian berarti di sini kita pilih invoice-nya, muncul. Di sini yang kita bayar adalah 1.250.000. Dah, kemudian kita klik save. Oke, selanjutnya itu adalah pembayaran penjualan tunai dengan salesman. Jadi kita menjual, nah maka ini kita masuk langsung ke sales, lalu ke sales invoice ya teman-teman, kemudian klik new di sini. Lalu kita lihat di sini kepada Rahayu ya. Jadi customer name-nya adalah Ude Rahayu, ini berarti udah nomor 5. Kemudian kita save, yes. Oke, kita pilih Ude Rahayu. Kemudian di sini salesman-nya ya, salesman-nya belum ada, kita klik new. Yang menjual itu adalah, anggaplah Bapak Joko ya. Nah, save, yes. Lalu kita pilih. Nah, yang dijual itu adalah kipas angin sebanyak 2 seharga 135.000 ya. Kipas angin 2, 135.000. Kemudian radio 4, 75.250. Kemudian mesin cuci 618. Mesin cuci 1, 150. Kemudian B05 TV 3 ya tadi kalau nggak salah, 495. Oke. Udah, setelah itu dia ada total, sudah tidak ada lagi ya. Klik pengiriman barang, tunai, input nama pelanggan. Oke. Di sini dia tunai ya. Kemudian
let's oh, udah ya, tunai, setelah kemudian klik save. Yes. Oke, selanjutnya itu adalah, membayar hutang dengan giro mundur. Jadi ini kita masuk ke purchasing, kemudian kita akun payable payment, lalu klik new ya teman-teman. Kemudian di sini akunnya itu adalah oke, cancel dulu. Ya ini new, kemudian di sini bank ya. Nah kemudian setelah itu, eh sebentar. Kita pilih giro ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh posted check ya, giro di sini. Kemudian kita membayarnya itu kepada Sinar Elektro, oke. Tanggalnya itu tanggal 19 Januari ya, teman-teman. Heeh, nilai yang kita bayar itu 4.725.000. Oke, kemudian kita pilih invoice-nya, di sini 4.725.000. Sudah ya. Kemudian habis itu kita klik save ya. Nah, ini kita masukin nomor gironya BG 00011. BG tuh 23412 ya. Ini sama ya. Due date-nya kita lihat dulu 25. Oke. Oh, 25. Oke, kemudian kita klik oke. Yes, oke. Dah, setelah itu kita cancel, kemudian kita close ya. Habis itu kita lihat lagi, ya ini kan sudah ya, kita mau memindahkan uang kas ke bank tanggal 20 Januari. Jadi ini kita masuk ke kas bank ya, kemudian fund transfer, dari kas ke bank, tanggalnya 20, kemudian nilainya itu sebesar 1.280.000. Oke, kemudian save ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi transaksi selanjutnya adalah pencairan giro. Nah, ini kita ke kas dan bank, kemudian kita pilih yang giro keluar. Oke, close. Nah, ini kemudian kita pilih ya, teman-teman. Ya, kemudian kita klik sehingga berwarna biru kayak gini, ya. Lalu setelah itu kita pilih ini. Ya, sudah, casing check, lalu kita klik save. Dah. Jadi dia di sini akan hilang setelah kita cairkan ya. Nah, habis itu selanjutnya lagi transaksi pendapatan jasa dan servis barang ya. Jadi kita apa namanya? Memperbaiki mesin cuci ya. Nah, ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih video kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.